Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan serta panjang umur dan rezekinya sangat berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kali ini aku mau bahas tema yang mungkin ini relate juga sama diri kita. Dan semakin kesini mungkin semakin kita memiliki pola pikir yang matang. Pastinya kalau jadi dewasa itu bener-bener berat. Ngerasa nggak kita yang semakin hari bahkan semakin tahun ke tahun ya demi tahun ke tahun menjadi dewasa itu sangat berat. Sangat banyak tantangan dan rintangan. Dulu sewaktu kita sekolah di TK, kita punya keinginan ingin sekolah di SD. Sedangkan ketika kita sudah sekolah di SD, sekolah dasar, maka keinginan kita berubah dan ingin bersekolah di SMP. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi ketika kita sekolah SMP, maka keinginan kita berubah dan ingin sekolah SMA. Dan di waktu SMA ini, pikiran kita sudah mulai berubah dari TK, SD, SMP, bahkan SMA. Akhirnya, saat kita menjalani hari-hari di waktu SMA ini, kita berkeinginan ingin menjadi mahasiswa. Rasanya tuh kayak pengen ini, dan pengen itu. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa kita kuliah ya, kita bisa jadi mahasiswa yang notabene itu jadi mahal gitu kan. Bukan hanya siswa juga tapi jadi mahasiswa maksudnya. Dan ternyata dunia perkuliahan atau dunia kampus itu sangat menyeramkan gitu ya. Banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, bahkan tidak boleh melebihi batas deadline. Kemudian banyak sekali tanggung jawab yang harus kita pikul, dan semakin dewasa tuh semakin banyak tanggung jawab, tapi semakin banyak juga keinginan yang ingin dicapai. Apalagi Gen Z ya, banyak orang yang mungkin kita salah satunya ya, yang pengen bisa kerja di tempat atau di perusahaan yang terkenal, atau setidaknya kita bisa bekerja menghasilkan pundi-pundi uang. Dan pastinya kalau setelah lulus kuliah nih, apa sih orientasi kita ya? Pasti mencari materi dengan cara bekerja. Dan gak mau kan kalau lulus kuliah kita menganggur, itu bikin malu. Tapi sebenarnya kalau kita menjalani kehidupan ini dengan baik ya, insya Allah ya hidup kita akan baik. Cuman karena kita tuh tidak mau ketinggalan sama teman-teman kita di luar sana, kemudian mereka udah mencapai materi yang tinggi, akhirnya yang kita kejar itu adalah materi. Jujur sih, kalau aku tuh rasanya capek banget kalau ngejar materi. Bahkan ya kita bisa kuliah atau ya hanya tamat SMA pun itu nggak jadi masalah karena kita sudah menyelesaikan pendidikan. Sayangnya karena kita hidup di era globalisasi ini yang hanya kemungkinan mencari materi itu adalah tujuan, akhirnya kita berlomba-lomba untuk bekerja di tempat yang kita inginkan. Nyatanya justru kita itu lalai dalam amanah. Amanah yang seharusnya sebagai seorang muslim itu seperti apa? Contohnya kita meninggalkan perkara ibadah, ya sholat, atau ibadah ngaji, atau dakwah, atau hal lainnya. Mungkin di luar sana kita sudah dapat materi yang kita inginkan. Tapi nyatanya kita itu justru meninggalkan perkara yang itu tuh diwajibin lebih tegas gitu wajibnya. Tapi kita pun memahami kita hidup ini butuh uang.
Tanpa uang ya kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa beli apa-apa, dan kita nggak bisa makan apa-apa. Bahkan kita nggak tahu tempat tinggalnya seperti apa kalau kita tidak memiliki uang. Cuman ini sayang juga sih kalau Gen Z ya, terutama kita tuh hanya berorientasi pada materi aja dan tidak mau memikir ke depannya. Kalau hidup dijalani dengan baik, insya Allah ya akan baik. Tapi kalau hidupnya itu nggak dijalani dengan baik, ya itu berat banget sih. Apalagi kalau sudah mencapai puncaknya itu, menjadi dewasa itu sangat berat dan banyak sekali rintangan yang harusnya kita hadapi. Oke, kita udah menjalaninya dengan baik. Cuman ada saja hal-hal yang bikin kita tuh gak enak untuk mengerjakan sesuatu. Padahal cara pandang kita ini gak harus terfokuskan pada cara pandang orang lain. Apalagi mencakup materi. Kalau kita semakin hari semakin mencari atau mengejar materi, iya pasti kita akan mendapatkan dan menghasilkan materi itu. Tapi kalau kita mengejar akhirat, ya mengejar ridho Allah, maka ridho Allah itu akan kita raih. Bahkan kalau Allah udah ridho, segalanya yang ada di bumi, di muka bumi ini, langit, bumi, dan seluruhnya itu gak ada apa-apanya. Daripada ya kita capek untuk mengejar materi itu. Jujur, aku tuh semakin dewasa ini semakin banyak mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan itu. Bahkan menjadi dewasa itu gak mudah. Itu bahkan berat sekali. Banyak di luar sana orang-orang yang sampai kehilangan ya kontrolnya ya, atau bahkan ya dia nggak bisa menikmati hidupnya karena dia terlalu capek untuk mengejar hal yang belum pasti. Oke, mungkin teman-teman yang sekarang ngerasain menjadi dewasa itu enak gak sih? Aku yakin teman-teman yang dengar podcast ini pasti ngerasa ya gak enak, ya capek, berat, dan rintangannya tuh berkerikil gitu ya, banyak sekali, dan ya gak instan gitu ya. Emang sih seperti itu menjadi dewasa itu, karena kita tuh udah melewati berbagai macam fase kehidupan ya, fase anak-anak ya, yang tadi aku aku jelasin itu ya dari tahun ke tahun, kemudian kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan kita udah lulus nih dari perguruan tinggi. Apa yang mau kita kejar? Kita udah mencari materi nih, kita udah dapat nih pekerjaan, terus apa dong yang mau kita kejar lagi? Mau hidup enak, mau hidup berkelimpahan, mau hidup kaya, ya sebenarnya bisa, cuman itu bukan hal yang tepat sih untuk kita mencari solusinya. Tapi aku pengen kita semua itu harus menjadi orang yang punya pikiran atau positive thinking dan gak gampang ngeluh, apalagi gak gampang ngerasa capek. Ya oke, capek itu wajar sih, aku juga ngerasa capek. Tapi kalau kita terus mengeluh, apalagi cerita sama orang-orang, kita tuh capek banget, seharian bekerja capek, kuliah dan lain-lain, artinya kita menceritakan keluh kesah kita pada orang-orang. Karena gak semua orang mau dengar cerita kita. Ya, bahkan orang yang terdekat pun gak semua dari mereka itu suka dengan apa yang kita sampaikan, seperti cerita kita. Kadang banyak orang yang mengabaikan ya cerita kita, mengabaikan kisah kita karena mereka gak peduli. Makanya kalau kita mau cerita sama orang-orang, siapapun itu, atau orang terdekat pun, sekalipun orang yang kita anggap dia percaya, kita percaya juga sama dia, saling percaya lah ya, gak menutup kemungkinan dia itu mau mendengar cerita kita. Makanya sebagai seorang muslim ya wajib untuk mengadakan tangannya, berdoa kepada Allah
berdoa dengan penuh khusyuk dan mau kemana arah langkah kita. Kita minta dituntun sama Allah. Kita minta dimudahkan urusan kita. Dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar, kita minta dimudahkan sama Allah. Dan minta jalan terbaik kita tuh harus seperti apa. Karena Allah yang maha tahu. Allah akan tahu kehidupan setiap hambanya itu seperti apa. Bahkan diri kita sekalipun, kita nggak tahu alur cerita kita seperti apa nantinya. Tapi Allah yang tahu alur cerita kita. Makanya sering-sering mengadakan atau mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan dengan yakin. Oke, bismillah. Semangat menjalani hari-hari ini ya. Semoga gak gampang capek dan gak gampang ngeluh lagi. Karena kita sudah dewasa, jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang Allah mau. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.